Ada tsunami kedua. Kenapa pemerintah menahan untuk bilang itu adalah bencana nasional? Kamu ini kenapa? Ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Melihat tragedi tsunami di Aceh dulu, dan bandingkan bagaimana Presiden SBY mengatasinya, beliau mengambil langkah tegas dan membuat kebijakan ruang udara terbuka, yaitu dengan membiarkan bantuan internasional masuk tanpa hambatan. Dan hasilnya evakuasi lebih cepat, bantuan melimpah, dan pemulihan jauh lebih efektif. Ada sejumlah saran sebaiknya ke Jakarta dulu supaya lebih lengkap informasinya. Saya katakan tidak. Lebih cepat saya melihat keadaan di lapangan, maka lebih cepat bagaimana kebijakan dan langkah-langkah konkret di lapangan untuk mengatasi bencana itu. Masya Allah, sekarang muncul pertanyaan besar. Ketika dunia sudah ingin membantu, kenapa justru kita seperti menolaknya? Sekarang gini, bencana yang semakin masif dan semakin dahsyatnya itu bahkan mirip kayak tsunami ya. Bahkan udah tsunami kedua. Kenapa pemerintah menahan untuk bilang itu adalah bencana nasional? Kamu ini kenapa? Ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Ini cocok loginya saya, seorang awamnya saya. Kalau memang di eranya SBY itu dana semua atau bantuan itu cepat penanggulangannya karena ikut campur tangan asing, mungkin plus minusnya ya kayak gitu. Intinya kita nolong rakyat dulu. Kalau kamu memang tidak mampu ya sudah, katakanlah demikian, biar tangan terbuka untuk dari tempat-tempat lain bisa membantu kami atau bantu masyarakat Indonesia itu sendiri. Ada satu kali berita yang menurut saya menyentuh hati, bahkan rumah sama tanah yang habis pasca banjir itu udah melebihi, mau dibangun pun juga susah. Jadi butuh human atau butuh manusia yang butuh pasukan yang cukup banyak atau TNI yang cukup banyak atau yang dikerahkan. Ini jadi pertanyaan saya, kalau kamu menahan, jangan-jangan kamu ada salah satunya di antara kamu illegal logi gitu ya. Banyak korporasi mungkin orang oknum-oknum yang terlibat di dalam hal itu. Atau bahkan kamu one of them, salah satu pemegang stakeholdernya, bisa jadi. Nah, mungkin pikiran saya jika kamu membuka nih ya, kalau misalkan kita buka dalam artian terbuka untuk bantuan untuk di setiap orang masuk dari negara-negara lain, ya otomatis negara lain pun juga akan menurunkan delegasi-delegasinya atau bahkan sampai penelitinya. Nah, kamu mungkin takut kali ya ke situ. Kalau ada yang meneliti siapa yang punya siapa, mungkin salah satu orang yang kamu sendiri, tinggi sendiri yang nantinya akan terlihat. Apa menjaga seperti itu yang kamu tidak mau ya ketahuan? Kamu jahat ya, kamu menzolimi rakyat kamu sendiri yang kamu bayar itu dari siapa? Dari rakyat. Tahu, saya aja sampai sempat kesal. Bahkan ada mama-mama yang belum makan, dia butuh air. Bukan itu aja ya, hal kecil aja deh. Misalkan kalau dia ini pakaian yang dia tidak punya lagi, bahkan hanyut yang dia bawa, coba. Apa? Sampai bantuan mereka pun yang pria aja, karena saking banyaknya bantuan mungkin pakaiannya itu wanita, mereka sangat bersyukur. Banyak kejadian yang saya lihat di video, mungkin realnya pada saat di sana itu luar biasa kali. Saya hanya bisa bantu doa dan bantu terus dikuatkan untuk bisa bantu doa itu aja sih. Cuma saya tidak habis pikir ya, kamu ini menutup diri karena kamu ketahuan atau takut bagaimana, atau ketahuan nanti kamu akan terbuka tabir-tabir yang sudah kamu sembunyikan itu. Sungguh luar biasa ya, negara Konoha plus 62, netizen kamu kawal itu semua ya. Nanti pada akhirnya gongnya juga pasti, mungkin pikiran positifnya mungkin ada plus minusnya. Mungkin kalau plusnya, kalau berhasil nih ya, kalau menurut anggapan saya, mungkin kalau akan disorot tanpa bantuan. Nah, mungkin kalau minusnya dalam arti ya begitulah, rakyat akan kelaparan ya. Mungkin juga kalau negatifnya adalah yaitu tadi banyak korporasi atau oknum-oknum yang bermain di situ ya, termasuk ya petinggi-petinggi yang ada di negara ini. Terima kasih, itu aja. Tolong kalian kawal ya, dan tolonglah bantulah tuh mereka itu semuanya. Hanya bisa bantu doa, dan saya terus berdoa. Tidak habis pikir, dan air mata saya ini terus berderai, nangis lah, istilahnya tidak bisa perlu saya ucapkan. Saya terus berdoa. Jika saya diberikan kemampuan finansial, mungkin saya akan bisa terbang sana dan saya beri semua bantuan itu. Satu lagi, itu orang yang nyinyirin itu manusia ketemu manusia, dia itu bantu loh Pak. Kalau memang kamu itu memang sudah kewajiban, jangan kau nyinyirin itu orang. Udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Lama-lama saya kalau mau menceritakan air mata saya ini berlinang, saya paling tidak kuat yang kayak gitu. Saya milu. Bye. Jadi curhat tuh.